Oke teman-teman, kita melanjutkan pembahasan mengenai komponen diagnosis keperawatan, khususnya dan spesifiknya di sini kita akan berbicara tentang etiologi. Ya, dimana di video sebelumnya kita sudah membicarakan mengenai label diagnostik yang terdiri dari problem dan qualifier. Hari ini atau pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai etiologi. Ya. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini kita akan memahami terkait etiologi sebagai komponen diagnosis keperawatan. Baik. Etiologi merupakan bagian yang menunjukkan dan berkaitan dari sebuah diagnosis keperawatan. Itu secara konsepnya. Kemudian, etiologi adalah apa sebenarnya yang menyebabkan klien atau pasien itu mempunyai masalah keperawatan. Dan yang harus diingat juga adalah etiologi menulisnya jangan menggunakan diagnosis medis. Harus ada masalah yang perawat atau klien dapat mengubah untuk melakukan sesuatu. Oke, itu secara konsep. Contohnya seperti ini. Misalkan pasien mengalami tanda gejala edem atau yang menunjukkan adanya penumpukan cairan di tubuh atau sebut saja di sini tungkai kaki. Nah, jika bicara diagnosis medis, maka akan ada justifikasi diagnosis medisnya itu edem. Jangan gunakan diagnosis medis sebagai etiologi pada diagnosis keperawatan. Kita bisa melihat bahwa di situ ada penumpukan cairan akibat mungkin kelebihan cairan yang terjadi. Karena apa? Nah, karena misalkan faktor metabolisme yang tidak bagus di tubuh pasien atau justru suatu penyakit tertentu yang menyebabkan cairan tersebut berlebih di tubuh pasien. Ya, sehingga ketika berbicara terkait dengan etiologi, maka kita jangan menyebutkan sebagai contoh diagnosis keperawatan adalah kelebihan volume cairan berhubungan dengan atau related to edem. Tidak bisa. Tapi harus kelebihan volume cairan berhubungan dengan ketidakefektifan mekanisme regulasi pada tubuh pasien. Dalam ini regulasi terkait dengan pengaturan cairan. Nah, pengaturan cairan pada tubuh pasien sebenarnya bisa dirubah oleh perawat dengan pasien berkolaborasi. Contohnya bagaimana? Misalkan kita menemukan pasien dengan edem secara diagnosis medis dan kelebihan volume cairan adalah masalah keperawatan, kita bisa mengedukasi pasien untuk membatasi jumlah cairan yang masuk. Pasien juga kalau mengerti terkait dengan apa yang kita kehendaki sebagai seorang perawat, dia juga bisa turut berpartisipasi untuk menekan konsumsi cairan yang masuk ke tubuh pasien. Sehingga di sini akan terjadi suatu balance cairan di mana cairan itu sebagian besar akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui mekanisme sekresi dan ekskresi, dan dari luar itu dibatasi secara asupan cairan. Sehingga bisa diagnosis keperawatannya di sini diambil etiologi dengan contoh tadi, kelebihan volume cairan berhubungan dengan mekanisme regulasi cairan yang tidak efektif di dalam tubuh. Nah, ketidakefektifan mekanisme regulasi di dalam tubuh itu dapat diubah, dilakukan sesuatu oleh pasien atau keluarga. Ingat, diagnosis keperawatan atau masalah keperawatan kita tidak mengantisipasi atau menyelesaikan masalah patologisnya atau si edemnya, tapi kita mengatasi responnya. Sehingga yang menjadi fokus kita adalah apa yang membuat
cairan ini terus numpuk dan bertambah di tubuh pasien. Nah, itulah yang harus kita antisipasi, kita ubah perilakunya, kita lakukan sesuatu untuk mencegah terjadinya penyebab dari kelebihan volume cairan. Itu sebagai contoh. Sebenarnya untuk diagnosis keperawatan yang lain masih banyak contoh penerapan etiologi ini dalam mencocokkan dengan diagnosis keperawatan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.